Selamat datang di pelatihan kuliah kerja nyata tematik kewirausahaan KKN TKWU. Pada pembahasan ini, kita akan mempelajari mengenai penggunaan dari kanvas 5 Bolts Stay Vision. Ketika kita ingin menggambarkan masa depan dari suatu usaha, maka kita perlu menggunakan 5 Bolts Stay Vision Canvas ini. Dalam kanvas ini, visi menggambarkan keadaan masa depan yang diharapkan dari kewirausahaan yang akan dikembangkan dan bagaimana dampaknya kepada masyarakat atau pelanggan yang dibantu. Dalam pembangunan visi, kita akan memperkaya visi tersebut dengan tema yang dibangun, tantangan dalam pencapaian, dan peluang yang dapat digunakannya. Kita mulai pada pembahasan cara penggunaannya. Dibikin visinya, selama ini kalau kita bikin visi itu kan nggak jelas, mengambang, prosesnya nggak tahu nih apa yang harus dilakukan terlebih dahulu untuk sampai ke visinya. Sekarang kita punya toolsnya Bapak Ibu sekalian, namanya adalah 5 bold step, 5 langkah utama untuk mencapai visi. Kita langsung masuk ke tahap pertama, kita kerjain vision statement. Kaidahnya kita pakai konsep SMART, SMART. Specific, measurable, achievable, reliable, bisa, timely. 2020 ingin menjadi desa sentra usaha komoditas agroindustri minyak nilam, kelapa, dan serai wangi dengan unit processing di dalam desa. Kan timely-nya pada tahun 2020. Sangat spesifik terhadap komoditas agroindustri, 3 jenis komoditas. Reliable, sangat bisa dilakukan karena unit processing-nya di dalam desa. Terus measurable, sangat terukur. Measurable. Oke, thank you. Oke, makasih. Ya. Makasih Pak, sudah dibetulkan. Oke. Saya mundur nih berarti. Oh next. Itu ya, vision statement-nya udah jelas nih. Masing-masing berdasarkan tema desa yang diambil masing-masing. Terus, si visi Bapak Ibu sekalian di desa tersebut dikelilingi dengan tema-tema apa? Tema-tema itu kayak suasana dari program yang bakal Ibu bangun nanti. Suasana dari visi. Misalnya tadi, desa mandiri. Tema yang mau dibangun adalah inovatif. Itu bisa masuk. Terus penuh dengan keceriaan dan kebersamaan. Nah, ini yang bakal menjadi suasana di dalam visi misi yang Ibu Bapak bangun nanti. Support dan challenge. Support tuh apa aja sih yang bisa mendukung visi tersebut tercapai. Sedangkan challenge yang menjadi tantangan Bapak Ibu sekalian dalam mewujudkan visi yang berkaidah di SMART ini tadi. Oke? Nah, next-nya kita ke 5 bold step. Kalau saya tadi stating di tahun 2020, maka dari sekarang tahun 2019 saya baginya per bulan aja. Bulan pertama ngapain? Bulan kedua ngapain? Bulan ketiga ngapain? Keempat ngapain? Sampai nanti ke tahun 2020 visinya tercapai. Selanjutnya, ini adalah pembahasan cara pengisiannya. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 1 dari Desa Sende NTB. Desa Sade, mohon maaf. Ya, sebagai desa dengan potensi wisata, kami memiliki visi bahwa itu menjadi Desa Sade, ya, menjadi desa adat atau budaya yang unggul dan mandiri di NTB pada tahun 2028. Ya. Ya, menjadi desa adat atau desa budaya yang unggul di NTB pada tahun 2028. Kita bervisinya hanya 10 tahun ke depan dulu. Yang unggul di sini yang pertama adalah kita mandiri secara ekonomi dulu. Unggul dalam hal pelestarian budaya. Itu yang paling utama adalah unggul dalam pelestarian budaya. Baru kemudian mandiri secara ekonomi,
menjadi destinasi wisata unggulan. Ya, berikutnya adalah memiliki produk tenun yang unik, atau dalam kata lain memiliki produk yang unik yang tidak tidak dimiliki di tempat lain. Berikutnya adalah memiliki kualitas manusia yang berjiwa entrepreneurship. Ya, itu adalah penjelasan dari visi ini. Kemudian dukungan yang kita miliki adalah kita memiliki budaya atau adat yang kuat, di mana di sini masih memegang satu sistem warisan budaya yang sifatnya turun-temurun. Ya, berikutnya nanti dari segi sumber daya alam, kita memiliki bentang alam yang cukup menjanjikan dan sangat menarik. Berikutnya adalah kita memiliki warisan budaya tenun yang sifatnya turun-temurun, yang tidak sifatnya yang hanya ada di desa itu, dari segi desain motifnya dan lain sebagainya, atau ada sebuah kekhasan yang hanya dimiliki oleh desa Sade ini. Berikutnya adalah kita juga memiliki dukungan pemerintah daerah yang cukup bagus, didukung oleh peraturan gubernur, kemudian peraturan daerah, perdes, sampai dengan hukum adat yang tidak boleh dilanggar. Berikutnya adalah akses transportasi yang memungkinkan bisa sampai ke desa tersebut, ya. Dan berikutnya adalah kita sudah ya. Nah, lalu yang menjadi tantangannya adalah kita memiliki sumber daya manusia yang dari segi tingkat pendidikannya itu masih dikategorikan rendah. Ya, kesadaran masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang lebih baik itu masih dalam kategori rendah. Berikutnya adalah adanya pengaruh dari budaya luar. Di sini ceritanya adalah bahwa desa Sade tersebut pada awalnya adalah menolak orang luar untuk misal kepemilikan tanah. Ya, kepemilikan tanah itu tidak boleh dimiliki oleh di luar warga Sade. Tetapi berbagai cara upaya pun dilakukan, yaitu melalui prosesi pernikahan. Jadi kalau menikah, maka orang itu bisa memiliki tanah itu. Nah, setelah itu bisa jadi ya si istrinya dicerai, ya tanahnya beralih kepada kepemilikan orang luar. Jadi oleh karena itu ini menjadi sebuah tantangan juga. Lalu 10 tahun kemudian, 10 tahun yang akan dilakukan dari 2019 sampai 2008 itu apa saja? Tahap pertama adalah kita akan meningkatkan dari kualitas SDM. Ini menjadi satu hal yang penting. Kenapa? Karena untuk mencapai visi ini, kalau tidak disiapkan SDM yang terbaik, maka tidak akan mencapai visi. Ya, caranya adalah satu, peningkatan dari tingkat kesadaran masyarakat untuk sekolah, kemudian kesadaran untuk bisa memelihara kebersihan, lingkungan, pengelolaan wisata dan sebagainya. Nah, itu adalah peningkatan kualitas SDM. Lalu setelah itu adalah peningkatan sarana dan prasarana. Akses sudah ada, tetapi jalan untuk menuju ke sana itu masih dalam kategori ya belum baik lah gitu ya. Masih kecil jalannya, dibuat lebih menarik juga. Kemudian sarana-sarana lain pendukungnya juga dipersiapkan. Karena dalam sebuah kegiatan wisata itu tidak hanya pusat wisatanya ada, tetapi yang harus dipersiapkan adalah satu, kita harus menyiapkan untuk kepentingan akomodasinya. Berikutnya adalah 2 tahun kemudian, ya 2023 sampai dengan 2024, kita fokus pada peningkatan kualitas produk. Nah, salah satunya adalah kita memiliki produk, harapannya menjadi produk tenun yang sangat unik, yang tidak dimiliki oleh wilayah lain. Maka kualitas produk pun harus diperhatikan. Jangan hanya jadi saja tetapi tidak diperhatikan kualitasnya. Dan produk ini pun tidak hanya dalam kualitas produk tenun saja, kualitas dari sarana dan prasarananya, dari segi pelayanan dan lain sebagainya. Ya. Baru nanti setelah itu kita akan tingkatkan 2 tahun kemudian adalah peningkatan kerjasama dan kelembagaan. Bahwa wisata ini tidak bisa hanya diwujudkan dengan sendiri, oleh karena itu harus ada kegiatan peningkatan kerjasama dan kelembagaan dengan instansi atau lembaga lain yang berhubungan dengan kegiatan wisata ini. Ya, misal dengan agen travel atau dengan pusat-pusat investor-investor dan sebagainya. Anda telah selesai menyaksikan video pembahasan 5 Bolts Stay Vision. Penggunaan kanvas ini dilakukan saat mengelaborasi visi dari kewirausahaan yang dibangun. Sampai jumpa kembali di pembahasan selanjutnya. Dah!